Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afiat Nabilah dari kelas PAI 2D. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pendapat saya mengenai isu wacana penundaan pemilu dan wacana perpanjangan periode presiden. Hal ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu 8 tahun per periode dan dapat dipilih hingga 3 periode, kemudian 4 tahun per periode dan dapat dipilih hingga 3 periode, dan yang terakhir yaitu 5 tahun dan dapat dipilih hingga 3 periode. Hingga saat ini telah tercatat ada 1 orang menteri dan 3 orang ketua partai politik yang mengajukan wacana tersebut. Saya merasa tidak setuju karena yang pertama, hal ini tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara kita. Yang pertama yaitu Undang-Undang 45 Pasal 7, yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian pasal yang kedua yaitu Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian alasan yang kedua yaitu ada banyak alasan-alasan rancu di balik wacana ini, yaitu menjadikan pembangunan nasional sebagai alasan. Kita persempit, yaitu yang pertama pembangunan IKN, Ibu Kota Nasional. Nah, ada banyak pihak yang mengatakan bahwa dana dari pemilu yang mencapai belasan triliunan justru dapat dialihkan ke dana IKN ini yang dananya itu mencapai ratusan triliun rupiah. Padahal kata Ibu Sri Mulyani masih ada dana beberapa triliun rupiah yang dapat dialokasikan ke IKN ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu beliau mengatakan bahwa pemilu ini adalah amanat Undang-Undang 1945 yang lebih tinggi derajatnya dibanding amanat IKN ini, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Ayat 22 tentang IKN. Kemudian, bukankah IKN ini dari awal telah menjadi kontroversi di tengah masyarakat? Ada banyak petinggi-petinggi negara dan aktivis politik yang mengkritik hal tersebut. Nah, semestinya segagah apa pemerintah dalam mengajukan dan mempertahankan IKN ini, maka sepatutnya segagah itu pula mereka untuk memperjuangkan dan mempertahankan IKN ini di tengah pandemi ini. Di sini dapat kita lihat sematang apa persiapan mereka untuk melaksanakan IKN ini, meskipun memang wabah COVID ini benar-benar bukan hal yang kecil. Namun di sini kita dapat melihat bagaimana persiapan matang pemerintah sehingga mereka tetap bisa mengajukan menyelesaikan proyek besar ini sebagaimana mereka pernah mengagung-agungkan proyek ini di tengah masyarakat yang benar-benar kontra terhadap hal ini tentunya. Kemudian yang selanjutnya itu alasan yang ketiga yaitu mereka juga berharap dana pemilu ini dialokasikan ke PEN atau Pembangunan Ekonomi Nasional, karena tercatat memang pemilu Indonesia di dunia itu termasuk kebutuhan anggaran yang cukup tinggi. Nah, sementara Saiful Mujani, guru besar ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan bahwa Bank Dunia hingga BPS telah meningkat. Diproyeksi ekonomi Indonesia tumbuh 5%. 5% ini berarti di atas rata-rata dunia yang hanya 4%. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa di 2022 dibanding dengan anggota G20, kita presidensi Indonesia akan tumbuh terbaik kedua setelah India. Nah, bukankah ini sebuah hal yang berbeda dengan yang dikatakan oleh beberapa pihak? Alasan yang selanjutnya yaitu
refokusi anggaran. Nah, bukankah selama COVID ini telah banyak refokusi anggaran, baik dari instansi-instansi, partai politik, lembaga, dan lembaga-lembaga yang lain. Bahkan ada puluhan persen dari dana mereka yang dipotong atau direfokusi dan dialihkan ke COVID. Nah, pertanyaan lagi dari masyarakat, dialokasikan kemana sebenarnya refokusi ini? Jangan sampai dana ini hanya habis di vaksin saja, yang sebagaimana kita tahu vaksin ini sebenarnya hanya mencari standar. Jika standar telah dipenuhi, untuk hanya sebagai pertanggungjawaban dana dari pemerintah tentunya. Kemudian selain itu, jangan sampai pemerintah juga berdalih bahwa dana ini hanya habis di bantuan selama COVID, padahal beserta subsidi minyak goreng tentunya. Padahal bantuan ini banyak yang tidak tepat sasaran tentunya. Di sini juga terdapat, kita masyarakat bisa menilai kesungguhan dan kualitas pemerintah dalam retribusi anggaran ini tentunya. Jadi alasan PEN menjadi alasan ditundanya pemilu merupakan sebenarnya tolak ukur dari kualitas pemerintah sendiri. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu rawannya Indonesia kembali pada masa Orde Baru. Sebagaimana Indonesia pernah berada di Orde Baru, di mana Presiden Soeharto menjabat hingga 32 tahun tentunya, dan menimbulkan banyak sekali kekacauan yang besar. Jangan sampai kita justru mengulang sejarah yang kelam, bukannya menorehkan sejarah yang lebih cemerlang di era yang semakin maju ini. Nah, jika hukum di Indonesia, jika konstitusi dasar dan besar saja seperti pesta demokrasi ini bisa diubah dan dipermainkan, maka jika pihak yang menginginkan hal tersebut berhasil mencapai titik yang mereka inginkan, maka apa tidak mungkin mereka juga bisa mengobrak-abrik konstitusi di bawahnya. Nah, bukankah jika konstitusi di bawahnya lagi ini kemudian dirubah-rubah, pasti akan menimbulkan sebuah masalah-masalah yang besar. Padahal sebelumnya konstitusi ini telah berjalan dengan baik, meskipun dengan masih banyak PR yang perlu dibenahi tentunya. Kemudian alasan yang terakhir yaitu tentunya masyarakat tidak setuju atau kontra terhadap hal ini. Mengapa demikian? Yang pertama, hal ini bisa kita lihat pada demo mahasiswa. Hal ini dapat kita lihat pada demo mahasiswa besar-besaran seluruh Indonesia baru-baru ini. Nah, pada demo ini bukan hanya tuntutannya hanya satu, namun ada banyak sekali tuntutan yang lain. Nah, yang ini juga menjadi salah satu tolak ukur ketidakpuasan masyarakat atas kepemimpinan Presiden saat ini. Nah, tuntutannya yaitu selain dari penolakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periode presiden ini, seperti kata beberapa petinggi partai politik, yaitu diundur 1-2 tahun agar tidak menghilangkan momentum perbaikan ekonomi pasca COVID. Nah, adapun tuntutan dari para mahasiswa dan masyarakat tentunya yaitu yang pertama, menolak kenaikan BBM dan bahan pokok. Sebagaimana kita ketahui sebenarnya subsidi dari bahan BBM ini sebenarnya dicabut pelan-pelan. Ada, dan selain itu juga terjadi kelangkaan bahan bakar tentunya. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi beberapa kabinet yang bermasalah di Kabinet Indonesia Maju, contohnya Kementerian Agama mungkin. Kemudian juga menuntaskan pelanggaran HAM seperti yang marak terjadi baru-baru ini, yaitu pelanggaran HAM pada beberapa siswi universitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu peduli subsidi pupuk, yang sebagaimana kita ketahui ada banyak sekali warga negara kita yang berprofesi sebagai petani. Nah, kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk ini benar-benar mencekik para kaum petani tentunya. Dan hal ini telah berlarut-larut beberapa lama dan belum ada tindakan yang benar-benar berarti dari pemerintah. Kemudian selain daripada itu, ada satu lagi alasan besarnya yaitu OPM yang bahkan makin berlarut-larut dan kian rancau dan bahkan menelan berbagai prajurit TNI tentunya.
Itulah beberapa alasan mengapa saya memilih kontra terhadap wacana penundaan pemilu ini. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu alur pelaksanaan pemilu di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pemilu di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam pemilu ini yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum ini bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian KPU yaitu KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota. Kemudian Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun alur dari pemilu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan ini terdiri dari 3. Yang pertama, tahap sosialisasi terkait waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU, yang terdiri dari PRK, PPS, PPDP, KPPS, PPLN, dan Bawaslu. Kemudian perencanaan program dan tahap pembentukan badan penyelenggara ad hoc. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan terdiri dari pemutahiran data, kemudian pendaftaran dari partai politik. Yang ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu penyandingan DPT terakhir dan DP4 yang dilakukan oleh KPU RI. Kemudian penyusunan data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemungutan suara atau pencoblosan. Penetapan DPS, DPSHP, dan DPT yang dilakukan oleh PPS, PRK, dan KPU. Kemudian pemungutan suara di TPS ini dilakukan dari pukul 7 hingga pukul 13.00. Dilakukan oleh petugas KPPS yang terdiri dari 7 orang, yang 1 orang ketua yang berangkap sebagai seorang anggota. Kemudian selanjutnya itu perhitungan suara. Dilakukan melalui rapat dan yang dilakukan oleh ketua KPPS dan anggota KPPS. Mengisi formulir berdasarkan C Plano KPU dan C1 Plano PPWP DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota ke dalam dan beserta saksi serta panwas cap. Kemudian selanjutnya diserahkan kepada PPS, BPK Kecamatan, kemudian BPK Kecamatan yang membacakan berita acara, kemudian saksi dan panwas cap, kemudian BPK Kecamatan menyerahkan kepada KPU Kabupaten atau Kota, kemudian yang melakukan rekap berjenjang. Kemudian selanjutnya yaitu ke KPU Provinsi dan KPU RI yang dilakukan melalui pleno terbuka. Kemudian penetapan hasil sesuai tingkatan. KPU kemudian menerbitkan hasil keputusannya, hasil perhitungan suara. Kemudian jika terjadi sengketa, maka lembaga yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi. Syaratnya yaitu sengketa ini diajukan paling lambat 3 hari setelah pengumuman dari KPU RI. Kemudian selanjutnya itu dilakukan sumpah jabatan. Bagi Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada sidang istimewa paripurna MPR RI, dan bagi anggota DPR
dilakukan pada sidang istimewa paripurna DPR RI. Kemudian pada pilkada dilakukan pada tingkatan masing-masing. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu bagaimana pola penerapan undang-undang di Indonesia. Baiklah, penerapan undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 16 sampai pasal 23 dan pasal 43 sampai 51, pasal 65 sampai 74. Yang pertama yaitu sebuah rancangan undang-undang dapat berasal dari Presiden, DPR, dan DPD. Kemudian yang kedua yaitu RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga yang terkait. Kemudian tahap yang ketiga yaitu RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian yang keempat, RUU kemudian yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD, APBN. Kemudian RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, dan juga serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Yang keenam yaitu di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk dibahas lebih lanjut. Tahap selanjutnya yang ketujuh yaitu jika disetujui maka RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkatan pembicaraan, yaitu tingkatan yang pertama. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Kemudian pembicaraan tingkat kedua yaitu dilakukan melalui rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat pertama. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan sidang, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Kemudian yang ke-10, apabila tidak ditemukan kata mufakat dalam musyawarah mufakat, maka yang dilakukan adalah pemilihan suara tertinggi. Yang ke-11, bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Tahap terakhir yaitu jika RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam kurun waktu paling lama 30 hari, maka yang terhitung dari disetujuinya RUU itu, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sedikit tambahan, mungkin ada beberapa alasan lagi mengapa saya kontra terhadap wacana pemunduran pemilu ini, yaitu ada juga pihak yang mengajukan wacana pemunduran pemilihan umum ini karena mengatakan bahwa masih dalam kondisi COVID, padahal sejak 2020 telah dilakukan beberapa pilkada yang bisa saja kita lakukan di pandemi ini. Dan apalagi saat ini angka COVID telah menurun dan masyarakat pasti tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pasti masih banyak kekurangan. Ya, mohon maaf, semoga saya bisa memperbaikinya di kemudian hari, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.